Export for me, export for you, export for globe, export for all. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan seperti biasa kita akan ngobrol tentang dunia ekspor. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari ufuk timur, menjauh di sana matahari terbit. Tentunya tamu spesial kita akan membawa makna penting bagaimana membangun suatu peradaban di mana ekspor harus tembus ke pasar dunia, pasar global. Nah, tentu kehadiran beliau-beliau ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan ekspor di tanah Papua. Nah, kali ini tamu spesial kita telah hadir Pak Yunus. Apa kabar Pak Yunus? Oh, selamat. Kabar baik. Kabar baik. Kemudian Pak Usio. Dan seperti biasa, hadir juga Kepala Sekolah kita, Kepala Sekolah Ekspor Bapak Handito Juwono. Dan saya dengar-dengar Pak Handito juga pernah ke Serui. Begitu Pak Handito? Boleh dong Pak cerita sedikit Pak? Iya, mendaratnya di Biak. Jadi mendaratnya di Biak. Biak ini kan salah satu tempat yang ini ya terkenal sejak zaman Belanda dulu ya. Yang kedua. Iya, saya masih ingat waktu terbang ke LA berapa puluh tahun lalu tuh lewat Garudanya mendarat di Biak, terbang lagi gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu saya sebelum pandemi sempat ke Biak, kemudian ke Serui ya di seberang sebelah gitu. Kemudian juga ke Jayapura karena ada kegiatan di Universitas Cendrawasih juga di waktu itu ada juga dengan Disperindak Provinsi Papua, kita bikin kegiatan di Jayapura kerjasama dengan Bank Indonesia. Dan itu pas pandemi itu, pandemi dinyatakan bulan Maret, bulan November atau Desember, awal Desember terbanglah ke Jayapura, ngeri-ngeri juga ya. Ngeri apa kan di pesawatnya lama itu kan gitu. Gimana ya ini kita terbang kan saya kepengen datang ke Papua gitu. Saya bilang saya sama yang undang dan norak-norak dikit. Saya kasih tiket pesawat bisnis kelas aja ya, itu mahal banget. Ya akhirnya nyampe juga kan saya di sana. Jadi dan tersampailah kecintaan saya pada tanah Papua, ketemu sama teman-teman di sana dan UMKM yang ada di Papua, pengen banget bisa ekspor. Oh, nah ini kebetulan sekali langsung dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pak, kira-kira peluang apa nih Pak yang ada di tanah Papua bisa ya minimal itu ada peluang-peluang untuk tembus ke pasar global. Boleh cerita sedikit Pak? Ya baik, terima kasih terkait dengan peluang-peluang bisnis yang kita bisa kembangkan untuk ekspor. Ya, kalau kita lihat ada bertumbuhnya kelompok-kelompok usaha atau UMKM yang kita bisa dorong untuk bertumbuh dan produk-produknya bisa kita kembangkan ya. Salah satu produk-produk yang menjadi produknya berbasis potensi daerah seperti ikan kan bisa dikembangkan jadi ikan asap, juga bisa dikembangkan jual lagi menjadi abon yang kalau didorong bisa menjadi satu produk yang bisa diekspor. Karena kita tahu bahwa laut Indonesia yang begitu luas dan potensi ikan ini sangat banyak, untuk itu bisa dimanfaatkan potensi itu. Juga ada potensi-potensi lain yang kita kembangkan dari turunan-turunan ikan itu seperti sambal. Karena sekarang sambal ya menjadi satu produk yang bisa dikembangkan. Juga ada produk-produk lokal lain yang seperti minyak goreng kelapa yang kita lihat di beberapa waktu yang lalu. Minyak goreng menjadi suatu bahan yang diperbincangkan secara nasional, dan saya pikir minyak goreng kelapa sebagai satu alternatif yang bisa didorong. Juga ada produk-produk lain seperti tepung sagu, di mana kita lihat sekarang negara atau pemerintah akan mendorong pemakaian makanan lokal atau produk lokal itu bisa dikembangkan secara nasional. Jadi sagu ini bisa dikembangkan untuk membuat kue, juga sekali lagi bisa dikembangkan yang berasal dari sagu. Selain yang kita tahu adalah
singkong maupun juga porang, tetapi sagu karena potensinya tersedia bisa didorong. Nah, bagaimana untuk kita kembangkan itu? Inilah harus berkolaborasi antara semua stakeholder sehingga produk ini bisa dikembangkan lebih ke depan, dan kalau dapat kita bisa mendorong pelaku-pelaku atau eksportir yang muda untuk mereka menekuni dunia bisnis atau dunia UMKM ini, karena mereka adalah kekuatan ekonomi bangsa di masa yang akan datang. Oke, ini teman-teman beliau sebagai kepala dinas sekaligus dia sebagai pengusaha atau bisnis apa gitu ya. Gimana Jadi Pak kalau Dito? kita sebagai dinas, sebenarnya nggak boleh nangkap. Ya, tapi gini, selama ini kita tahu kan Pak Kadis di wilayah Biak Numpor. Saya kadang-kadang bingung kenapa namanya Numpor ya. Mungkin nanti tolong dijelasin Pak Yunus kan akhirnya bicara kan. Ya. Tapi Biak itu selama ini dikenal sebagai tempat ikan gitu ya. Saya ingat ada perusahaan besar yang dulu pernah beroperasi di Biak juga gitu. Berarti ikannya banyak tuh. Dan saya waktu di sana juga lihat memang potensial besar gitu ya. Tapi ngomong apa Biak Numpor itu artinya apa itu Pak Yunus? Iya, jadi memang Biak Numpor itu terdiri dari 2 pulau besar. Dulu ada 3, tetapi Supiori sekarang sudah mekar sendiri jadi Kabupaten Supiori. Nah, ada Biak dan ada Pulau Numpor lagi. Kalau Biak itu pulau besar, yang sekarang terdiri dari 2 kabupaten. Nah, ada Pulau Numpor. Dulu namanya sudah Biak Numpor sudah, karena ada Pulau Numpor. Artinya apa? Pulau, Oh nama itu. Pulau nama, dan dulu dia 1 kecamatan, 2 kecamatan, Numpor Barat, Numpor Timur. Sekarang sudah jadi 5 kecamatan, nah, 5 distrik. Kalau di Papua pakai distrik, di sini kecamatan. Terus kalau di sana bilang kampung, Ya, di sini bilang desa. bisa. Nah, jadi itu ke kita. Jadi itu dinamakan Biak Numpor. Saya pikir tadi pakai bahasa Inggris gitu, secara branding bagus-bagus gitu. Iya, memang kita rata-rata ke Inggris-Inggrisan karena kita di Pasifik. Kita di Pasifik. Dan pintu masuk Pasifik itu ada di Biak, Pak. Di Biak ya. Iya. Dari seluruh dunia, apalagi Biak itu sudah diletakkan oleh Tuhan pulau yang kecil di bibir Pasifik. Oke. Jadi dia untuk Pasifik, Perang Dunia Kedua, itu Biak pertahanan terakhir di Pasifik. Sehingga Jenderal MacArthur juga bisa datang dan tinggal di atas Pulau Biak. Di sampingnya ada namanya Pulau Owi. Nah, jadi Owi. Nah, itu di atas Pulau Owi itu kalau tidak salah ada 3 sampai 4 landasan di atas pulau itu. Nah itu Serui ada di sananya lagi, ada di timurnya lagi ya? Serui di timurnya. Serui di selatan. Di selatan, ya? Bagian selatan. Di selatan. Ya. Saya waktu saya di Serui itu Pulau Biak. kan nginap itu di satu pulau gitu sama Pak Bupati. Waktu itu Pak Bupati Pak Tony ya. Terus kemudian kita suruh coba kalau di sini lihatnya malam-malam gitu. Jadi kami malam-malam lihat di di laut gitu. Tuh, coba dia bisa lihat bintang nggak gitu kan? Nggak ada polusi di sana ya kan ya Pak ya. Jadi kita bisa lihat bintang bagus gitu. Jadi nah ini yang kira-kira menggambarkan bagaimana indahnya daerah Biak, Serui yang mau ini ada di Teluk. di Teluk gitu. Iya. Artinya peluang wisatanya sangat besar sekali ya Pak Dito ya. Ya, jadi Biak secara khusus itu potensi andalannya adalah sektor perikanan dan sektor pariwisata. Sektor perikanan Pariwisata. pariwisata. Mengapa ya tadi, di mana potensi ikannya ada dan juga potensi tentang panorama alam laut bawah laut maupun juga alamnya. Dan saya berpikir memang hampir rata-rata alam itu pasti ada. Tetapi bagaimana kelebihan alam itu bisa dikembangkan, dikelola dan memberikan suatu nilai bagi masyarakatnya maupun juga pemerintah. Nah, dan itulah yang menjadi potensi yang diandalkan. Itu lebih khusus di Biak. Tetapi secara khusus kalau seluruh di Papua, memang ada produk-produk yang tadi berbasis potensi lokal itu yang dikembangkan.
sehingga dilihat dari mungkin biaya produksi ya mungkin diminimalisir karena bahan bakunya lebih tersedia secara lokal. Itu contohnya itu ada apa sagu gitu ya. Sagu. Tapi kalau di dia ada sagunya, ada sagu. Ada sagu ya. Ya, ada pohon sagunya ada. Itu ada. Itu kan dalam beberapa waktu sekarang kan bisa dikembangkan menjadi ya tadi bisa dibuat kue kek atau tepung yang bisa diolah untuk yang lain, juga yang tadi saya katakan bahwa menjadi beras analog, dan itu berbicara tentang ketahanan pangan ya menjadi salah satu sumbangsi terhadap ketahanan pangan, juga berbicara tentang makan apa bergizi ya gratis, itu juga bisa menjadi salah satu potensi. Ya, betul itu. Ya karena kandungan yang ada pada itu kan ya menurut referensi bahwa nilai gula atau kadar gulanya sudah rendah karena melalui suatu proses. Ya. Dan itu ngomong-ngomong sagu tuh Mas Amin. Jadi waktu saya waktu itu ngisi kegiatan itu ya dari Bank Indonesia sama di Springland Provinsi Papua di Jayapura, kemudian pada saat perjalanan balik lewat Pelabuhan Sentani ya. Nah, itu waktu itu ada hutan, waktu itu masih bagus, saya nggak tahu sekarang bagaimana. Jadi saya ikut manen juga, sagunya itu. Gitu. Ya gitu kan, ada ini, ada itu apa itu namanya, ada Kecil-kecil ya, Pak. bukan ada binatang yang orang Ulat sagu. makanya nikmat banget saya Iya. nggak berani soalnya. Ya, ulat sagu. Jadi Itu makanan yang sangat bergizi. ya, Oh, bergizi. jadi Gizinya luar ada biasa. ulatnya juga bisa kalau dikembangkan juga bisa menumbuhkan jamur. Jamur, ya. Jamur Iya, sagu. Nah, Jamur setelah sagu. pulang dari situ saya bawa sagu sampai maksimum kapasitas saya bawa di pesawat. Hampir 30 kilo waktu itu saya bawa gitu sampai rumah. Saya ini saya selalu waktu di sana ini dituntutnya jadi apa ya, sagunya itu selain makan dengan cara yang sudah ada, bisa nggak dibuat pempek gitu kan gitu kan. Sampai rumah kemudian itu saya bagilah sagunya ke mertua saya mau Palembang kan gitu. Bawa gitu. Jadi suatu pagi dia datang ke rumah, ini sagunya udah jadi pempek. Wah, ternyata enak juga dia begitu. Itu jadi saya baru pulang dari Biak juga, itu sekitar 2 minggu lalu. Saya bawa sagu, bawa ke sini, ada teman bisa bikin mie, agar-agar, pempek bisa dibikin. Dan masih banyak yang bisa dikelola untuk menjadi komoditi yang kita bisa jualkan di dalam negeri dan bisa kita jual ke luar negeri. 10 tahun lalu itu ada tim yang cukup besar juga dari luar negeri. Itu datang, itu dari Amerika, dari salah satu Jepang, karena sejarah Perang Dunia Kedua, Jepang itu adalah basis di Biak ya, itu sehingga banyak setiap tahun ya. Beliau waktu itu jadi kepala dinas pariwisata. Jadi zaman perang. tidak, Pak Usior kepala dinas pariwisata. Jadi pada saat itu saya di Bapeda Pak. Jadi begitu apa teman-teman dari Jepang atau datang, mereka ingin rasanya sagu. Mereka bawa pulang dan banyak yang bisa dibikin. Bisa jadi apa, kue apa, macam-macam begitu. Itu bisa. Dari Nah, itu kalau bisa Pak, sagunya kan di Biak banyak ikan, ya kan? Iya. Kan ya mungkin harus riset sedikit ikan apa yang cocok, misalkan buat pempek dengan sagu dari Papua, sama ikan yang ada di sekitar Biak itu tadi. Iya. Nah, sehingga bisa memberi nilai tambah sekaligus memberi lapangan pekerjaan buat teman-teman di Biak, baru kemudian diekspor ke luar negeri sama dikirim ke Indonesia yang lainnya, pasti laku itu Pak, ya? bukan pasti. Jadi laku. Laku ya. Kalau pasti itu kan masih ada titik koma lagi. Tapi laku. Laku ya. Karena sagu adalah makanan pokok kami. Iya. Dulu penyakit malaria itu terkenal di Papua. Iya, betul. Orang mau pergi ke Papua itu sangat takut.
karena takut malaria. Sehingga dari sini mereka harus pakai autan dulu atau suntik kina. Itu jadi apa dulu supaya kebal. Sebenarnya tidak ada masalah sekarang, sudah tidak ada. Kita makan sagu itu juga malaria juga takut. Karena begitu kita makan dan ikan itu biasanya bikin kuah bening, kuah kuning. Nah itu bagikan pinang di belah dua. Ya gitu. Ya sagu gitu. Jadi Nah, kalau bicara tadi produk ikan asap, ini selama ini semua brandingnya, kemasannya, promosinya dari Pak Usir gimana? Ya, jadi selama ini produk-produk itu memang kalau kita lihat dari sisi promosi memang masih terbatas ya, terbatas. Ya, kalau kita lihat mungkin secara dijual secara ya biasa yang pada umumnya face to face atau mungkin dari tawar menawar melalui suatu media, tetapi tidak semaksimal mungkin seperti penggunaan beberapa media seperti TikTok maupun apa, sehingga memang produknya ada tetapi belum begitu sangat terkenal dan juga sangat terkenal ya mungkin saja lokal. Nah, terus dari sisi packaging atau kemasan sesungguhnya sebagian sudah bisa dikatakan memenuhi standar atau syarat karena dengan adanya tuntutan regulasi, tuntutan selera para konsumen, nah, sehingga ya harus bagaimana diracik atau didesain dengan itu sehingga bisa memberikan daya tarik bagi para konsumen atau para pelanggan atau ya pemilik kita. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah produk itu hanya diproduksi dan dijual secara lokal? Oke. Kan perlu harus penetrasi pasar yang lebih luas, salah satunya adalah ekspor. Betul. Bagaimana untuk mencapai suatu produk dalam jumlah banyak untuk diekspor adalah membutuhkan suatu penguatan, baik secara kelembagaan maupun secara personal. Barangkali secara personal adalah para pelaku bisnis bisa melakukan penguatan, atau kalau secara kelembagaan mungkin lembaga-lembaga pendidikan baik yang formal maupun non formal yang memberikan penguatan sehingga para pelaku itu akan mendapat pengalaman, akan mendapat masukan untuk pengembangan produk itu dan ke depan. Oke. Nah, selama ini ada semacam edukasi atau semacam seminar atau semacam workshop ya untuk para pelaku usaha atau calon-calon eksportir di daerah Papua. Ya, karena pemerintah kan hadir untuk memberikan suatu perlindungan, suatu pendampingan atau sebagai regulator, sehingga lewat pemerintah pun juga lewat program-program pemerintah telah melakukan itu hanya mungkin memaksimalkan dan fokus sehingga tidak akan terputus, karena kalau program pemerintah kan mempunyai batas waktu. Tetapi mungkin kalau pelaku yang mungkin secara personal atau pemerhati, mungkin dia akan berkesinambungan atau ya berkelanjutan, sehingga kemungkinan ke depan kita bisa mendapat pelaku yang lebih bertumbuh dan akan mempunyai masa depan dari bisnis yang akan dikembangkan dan berdampak bagi ekonomi suatu wilayah atau suatu daerah, bahkan ya bisa berkontribusi buat negara kalau kita berbicara tentang ekspor. Oke. Nah, ini tadi disampaikan sedikit nih Pak Handito. Dia pengen mengembangkan penetrasi, artinya pengen membuka pasar-pasar. Selama ini kan hanya pasar lokal, Pak. Dia pengen bisa nggak tembus ke pasar global. Nah, barangkali Pak Handito ada masukan atau yang bisa disinergikan dengan sekolah ekspor, Pak Handito. Ya Pak Usior ya. Kadis di Bidang Impor. Saya pikir sama dengan Pak Yunus, kita semua punya keinginan membawa produk dari seluruh Indonesia ini ke luar negeri. Dari Papua bisa nggak ke luar negeri? Sebenarnya sangat bisa. Sangat, ya. Selama ini
selalu berpikir jauh. Kita lihatnya dari Jakarta terus mikirnya kan gitu kan, dari Jakarta jauh. Kalau kita dari Solo bawa ke Jakarta lagi berpikir menjadi jauh gitu. Kenapa nggak mulai berpikir untuk mengekspor mengirimkan barang itu tidak kirim ke Jakarta dulu, tidak kirim ke Surabaya dulu. Saya waktu di sana di Papua, di Biak mendengar kalau mau ekspor ikannya dikirim dulu ke Surabaya, kirim ke Jakarta. Macam lagi, tapi kirim ke Jepang gitu. Padahal dari Biak ke ceritanya Pak Yunus tadi ke Jepang dekat itu maksudnya kan, begitu dia mulai dipikirkan ke sana. Oke, kapalnya belum ada yang rute itu. Ya, cobalah cari yang terdekat. Kirim Filipina kalau perlu kan gitu. Filipina juga dekat kan, karena Filipina ke Jepang juga ada rute yang rutin dia kan. Jadi maksudnya kita harus berpikir kolaborasi, berpikir inklusif gitu. Jadi nggak selalu melihat hanya dari point of view kita, point of view-nya. Karena kan banyak juga pengiriman barang ikan contohnya. Itu kan dari Manado ke Jepang banyak. Betul. Iya dari Biak, dari Papua kita bisa kirim ke Manado gitu, pergi ke Solo gitu. Pokoknya kita manfaatkan potensi-potensi dia. Dan kalau sudah makin banyak, saya yakin pasti dari Biak akan muncul jalur pelayaran khusus nanti ke sana kemari yang kayak maklum perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan kan selalu mikirnya ada nggak potensinya, nanya begitu terus kalau tidak kita buktikan nggak akan ada jawaban. Tapi kalau kita sudah mulai ada, pasti mereka juga melihat potensi itu. Dan memang sebenarnya potensi ikan, apalagi ini ikan kalau ini Pak Yunus, kalau saya lihat lagi makan ikan di sana itu makan ikannya masih seger-seger gitu ya. Matinya baru sekali dan baru mati kan, maksudnya gitu karena baru ditangkap dari fresh kemudian langsung dimasak kan begitu ya. Dan itu baik itu ikan dari laut dalam maupun ikan yang itu ya tuna gitu ya. Nah hal-hal begini saya rasa perlu kita carikan jalan keluarnya. Mungkin di awal agak mahal dikit, tapi kalau kita nggak mulai juga nggak bisa gitu. Kita harus mulai. Dan pasarnya menurut saya besar. Contoh lah ini sekarang ini kebetulan di Nature Campus kita ya, di kampus sekolah ekspor. Ini terima kasih atas kehadiran beliau Pak Yusio datang ke Nature Campus sekolah ekspor. Ini juga baru nyampe tamu dari Amerika Serikat misalkan ini ya. Selamat datang Ibu. Maaf lah kita pun mati. Iya. Pak Yunus. Iya. Mungkin nggak ya kita ekspor ke dari Papua langsung ke Jepang atau langsung ke USA gitu. Nah ini pernah nyampe press from the oven. Pak Kamal dari United States of America. Nah, dari Denver ya. Welcome to Nature Campus of Sekolah Ekspor. Oh, thank you. I love it. Alhamdulillah. Ini ada Pak Hasan namanya. Ibu Elisa. Pak Hasan, kita tadi lagi ngobrol tentang ini kemungkinan ekspor ke Amerika Serikat, ke Jepang dari Papua. Ini tamu dari Papua. Tadi ada they have fish, they have also sagu, ya, many things lah. Ya. Oh. Is it possible to sell the product to US? Kayu juga banyak ya. Kayu. Kelapa juga. Kami kelapa. Iya, kelapa. Sushi. Coconut. Coconut products? Iya. Yeah. It's a fun. Bracket. Briquette? Oh, yeah. Charcoal briquette? Yeah. Oh. So, Pak Kamal, is it possible to Yes. sell the product to US gitu? You know, it is possible to send to US. I have been shipping deep sea ports for 25 years. And all we have to do is have a good connection with some very talented people here in Indonesia, such as you, Ipa Lisa, Papa Hassan, of course. And what we need to do is we have to collaborate as a team. And we have to make sure the government is not going to stop us. And if we can just make sure that what we're doing is we're testing all the products, we're making sure that they're safe, and that they're going to be healthy for America. And also that we can help the Indonesian people so that they can make some money from the work that we're providing. And so it helps Indonesia, it will help make America healthy once again. And just to let you know,
I will say this on air. I got a response just now from Elon Musk. Oh, Elon Musk. Elon Musk he just responded to me and he says he wants to help us. Okay. So we'll see what happens, but the thing is that these are the Elon Musks here in Indonesia, right here. You are the Elon Musk of Indonesia. We need to make sure that all these products are going to be purchased by America Yeah. after we send the samples, and that we can show and prove that the samples will be reasonable in cost and very healthy. Okay. And I think also if we send the product from Papua and other part of Indonesia to US and assemble to Denver, to LA or anything, many places. Yeah. We need a warehouse because Yes, to no make it problem. more efficient. Yeah. Yeah, I'm from California, I'm from LA. We'll find next to Long Beach a beautiful warehouse that will store all of our products, so then we can keep them there and ship them to the States. Okay. Okay? Yeah, because from Indonesia to Long Beach, maybe it takes 1 month. It'll take about 30 to 40 days. Yes. Yeah, 30 to 40 days. We'll be sending it out in early January. Yeah. It should come to us early February, and we'll be ready. Okay. Okay. So hopefully not too long to wait. We can enjoy that product from Papua. Can send California or to Denver and Yeah, first can, maybe to Long Beach. Long Beach, yeah, Because Long the Beach, yeah. seaport is Yeah, more moderate, yeah. and then from there we can send to many states. Yeah, once we know who's interested, we'll send samples out to each one. We're gonna start with Colorado, Yeah. but we have many states we wanna go to. Yes. Okay, good. So, gimana ini Pak Yunus, Pak Usior, dari Amerika bisa nampung nih? Jadi di tahun 90-an ya, 90-an itu Bandara Internasional Biak itu dulu bandara internasional. Sehingga kami dulu ada operasi di bawah binaan UNDP. Itu kita ada salah satu program dari UNDP, itu namanya Coral Reef Rehabilitation. Jadi kita merehabilitasi perang, sisa-sisa perang, bom karang yang merusak terumbu karang waktu itu, sehingga nelayan dia mau mencari ikan itu dia agak jauh, sehingga bagaimana kita merubah mata pencarian menjadi mata yang alternatif, sehingga kita mencoba kerjasama dengan ini disuruhlah kita bikin bentuk koperasi, namanya Koperasi Minasangka Misarai. Nah itu saya masih ingat langsung di bawah pimpinan Mr. Leroy dengan Pak almarhum Pak Jeffrey Marian. Nah di situ kita banyak menangkap ikan yang langsung kita ekspor dari Bandara Internasional Franz Kesebo itu langsung direct ke Jepang. Terus kita ke Honolulu. Honolulu baru masuk ke Amerika. Itu saya pelakunya, Pak. Saya pelaku. Nah, sekarang saya dulu ASN, Pak. Saya ASN. Setelah itu saya keluar, saya pergi berwira swasta. Jadi pengalaman ini akhirnya saya bergabung dengan Bandi untuk bagaimana saya mencetak dan meminta kepada pemerintah pusat coba membuka kembali lapangan penerbangan Franz Kesebo yang ada di Biak sebagai hub ekspor untuk kita ke Jepang kembali seperti tahun-tahun yang kemarin. Sekarang saya kemarin kirim ikan ke Vietnam. Sekarang permintaan dari Filipina itu 50 ton itu dalam 1 minggu. Saya tidak bisa menjawab
Karena kemarin pemerintah kita coba ini karena mereka nilai ekspor kan untuk di grade ada grade A, B, C, D. Great. Kelemahan kami bawa dalam kontainer sampai ke Surabaya, harus ke Surabaya dulu atau ke Jakarta dulu, baru bisa kita ekspor. Nah grade-nya ini turun Pak, grade dari ikan itu. Jadi kualitasnya, dia punya rasa itu semua turun. Setelah TV cekernya itu pulang, sehingga harga itu menurun. Nah, harga saya hitung HPP itu sebenarnya masuk sekali, masuk. Tapi selama ini orang menganggap bahwa kita di Indonesia bagian timur itu transportasinya itu sangat mahal. Sebenarnya tidak Pak, karena kita sudah. Tapi langkah yang lama itu adalah perjalanan. Nah, jadi kami minta mau langsung dari Biak, Biak iya, bisa langsung ke Honolulu. bisa Itu naik pesawat atau naik kapal? naik pesawat. Kita naik So pesawat. you need to buy Fish? no fish, Airplane? airplane. Airplane? Yes. Oh, let me check in my pocket. I think I got one right here. Okay, airplane. Going. Yeah. You know Papua? Where is Papua? Where's Papua? Yes. I don't know. Where's Papua? So Papua. Nearby Australia. So when World War Second, World War II. yeah, World War Two, Yeah. World War Two, General MacArthur from Hawaii, Honolulu. No, General MacArthur from From America. America. To Honolulu. No, Morotai, Oh, Morotai. Biak, Yeah. Wow. langsung. Then go to Japan to bomb the Japan. So the airplane is Hiroshima. Hiroshima. He arrived in his airport before. Last time. He did, yeah. They do not want any war again. Kita berpikir bagaimana komoditi tanah Papua yang bisa dibawa ke Amerika. Yeah, you know, Saya- Taman, our earlier president, maybe our current president, very care for the people in Papua. And Papua. Yeah, because people in Papua, Uh-huh. maybe you can ask them to tell you about the Papua, left behind Sumatra, left behind Java, left behind Kalimantan, left behind Sulawesi. So now the earlier president, the former president of Bapak Jokowi, not his friend. Uh-huh. Not this one. Yeah, not his friend. Right. That was one before. He loved to have the people there. He built so long road. Is it tall or not? It's Trans trans. Papua. This Trans Papua. This is road directly from Manilo. Because you know, in the beginning of our former president become ex-president, it Yeah. was 2014, right? And then you know how much does it cost for one bag cement? No. 10 times higher. Satu juta sekian. Oh, is it 20 times Yeah. higher compared to here, to Bogor, to Sumatera, Kalimantan? Harami. And then for the gasoline, oh, this is very expensive. No, more Harami. Amat berapa Pak harga semen? Harga bensin sebelumnya? Sebelumnya bisa tembus di 300-an ya? 300.000 Oh, this it mean 300.000 liter. liter. Here, 4,000 rupiah. That was. So is it Yeah, dulu 2014. Ya. Because subsidies. is it the administrative from the government charging this money? No, the government is like smuggling. Smuggling. But right now, for the Right now it's the same. Same, because the Yeah. government subsidize the gasoline, so. They subsidize. Yeah, but Not government. Our government not subsidies, but our government have A plan to subsidize, maybe. yeah, for the logistics. So they have a plan. yeah. But if we follow through, all of The us. logistics, they have the people Okay, there. now the most important maybe have the coconut
Okay, back to coconut charcoal, Pak. Ya. Yes. We are interested Coconut husk? to Husk? send. Yeah, they can. We would like to import from Indonesia as much as you can. Wah, How much as you can to produce coconut berapa banyak bisa charcoal? produksi? Yang We can Produksi Kalau ada permintaan, bracket misalnya. we can invest for machine how to produce the ya briquette. Tapi itunya kan banyak kan kelapanya. banyak. Kelapa. Ya, Kami pulau. Pulau. Banyak, banyak. Semua pulau ada kelapanya. Iya, iya. Ya. And also, what what you are doing with what you do with the coconut husk? Sabut kelapanya diapain? Kalau sabut kelapa, sekarang ada permintaan juga. Sabut kelapa juga dari Amerika juga. Nah itu kami di sini. Bikin apa, Bapak? Sabut kelapa sementara diolah juga jadi tali, Jadi apa? jadi tali, Tali. terus dibuat lagi jadi Does he have a keset. contact in America? Terus semacam ram-ram yang katanya untuk bisa media menanam juga kalau untuk Nanti kita bikinnya itu aja, Pak. Sabut dipotong 2 cm 2 cm. ya. Nanti dicampur antara koko chip, itu kan nama koko chip ya. Iya. Nanti diseragamkan, nanti dicampur sama koko fit. Bandingnya 30-70. Nanti dipres, sederhana mesinnya, itu diekspor. Bisa Bapak kerjakan itu. How can I help? How can I help him? How can I help him in America? I can be your contact in America. I will be your contact, and I will contact people in America for you. Oke. How about that? All right? Me. Okay? All right? All right? Eh, All right. All of us.